Saya membaca dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2, mudah-mudahan tidak terlalu berbeda. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi kita akan membacanya berbalasan. Saya membacakan setiap ayat ganjil 1, 3 dan seterusnya. Saudara membaca bersama-sama ayat 6, 24 dan seterusnya. Kita mulai. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, dan hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masukkan lagi kurbannya dengan nyanyian syukur, dalam hadapannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Jemaat sambut dengan menyanyi bersama nyanyian PKJ nomor 6, bersoraklah hai alam semesta. Jemaat silakan. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon pengakuan dosa dan anugerah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1, 2, dan 4. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar
sidang jemaat bangkit berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seseorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kita respon amanat hidup baru dengan memuji Tuhan 245 bait 1 dan 3. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Love
persembahan syukur ini ada waskontasi untuk bantuan biaya pendidikan anak anggota jemaat Korea. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami di sidang jemaat di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pun diedarkan, kita mengiringinya dari Hidup Jemaat 393 bait 1 sampai 3.
kasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PKB Jumat oleh Bapak dari Selatan.
Silakan duduk kembali, jangan langsung pulang. Jemaat, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Saya juga berdiri. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Baik dan Hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan akan mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Kudus. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ketiga sesudah Paskah hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan tertulis demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nurani. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri, diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena itu kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, saya ulang ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Ia telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, sekian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya.
terkasih, kemarin saya dan beberapa rekan-rekan jemaat menghadiri pemakaman seorang ibu yang tiap hari minggu kita doakan. Ibu Yuni. Kami menghadiri pemakamannya yang oleh keluarga dimakamkan secara khusus. Saya mendampingi almarhumah ketika suaminya yang memasukkannya menjadi Kristen menuntut perceraian pengadilan. Ketika kemudian vonis pengadilan jatuh dan mereka bercerai, saya mengatakan kepada ibu, sebelumnya ibu menjadi Kristen karena pernikahan. Tapi sekarang iman Kristen ibu akan diuji. Apakah ibu sungguh Kristen karena pernikahan atau karena kasih ibu kepada Kristus? Minggu-minggu sesudah itu kemudian saya bertemu di gereja, dan setiap kali bertemu di gereja, berapa kali saya memeluk dan dia menangis. Tidak lama sesudah itu kemudian dia divonis kanker payudara. Kanker. Sesudah menjalani beberapa kali kemoterapi dan kemudian sesudah itu kemudian booster. Beberapa kali rekan-rekan penatua dia akan berusaha mengunjungi di rumah orang tua. Mereka tidak diizinkan untuk bertemu karena semua orang tua masih usia. Karena itu dia selalu berusaha ketika masih kuat supaya dia di rumahnya, anaknya juga mengantar di rumahnya supaya di sana dia bisa bertemu dengan saudara-saudara yang mengunjungi dan berdoa dan menyanyi di sana. Menurut majelis yang mendampingi, minggu sebelumnya beliau masih memasukkan persembahan syukur bulanan. Jadi ketika kondisi beliau sudah tidak dapat berkomunikasi dan kemudian keluarga mengatakan dia sudah kembali, kami tidak bisa mengajak ribut keluarga. Kami menerima keputusan keluarga. Tapi saya ingat perkataan Ibu Yuni almarhum. Dia bilang, kalau saya mau meninggalkan Kristus sesudah saya cerai, saya pergi. Tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami percaya sampai dia dikubur sekalipun seperti itu, dia tetap milik Kristus. Mengapa? Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Ibu Yuni dan beberapa yang lain yang dimakamkan mau ditaruh apapun di atas kuburannya, Tuhan Yesus tahu siapa miliknya. Tuhan Yesus tahu. Jadi saudara-saudara, apa yang membuat kita menjadi Kristen bukan karena pernikahan, bukan karena orang tua saya Kristen. Saya tidak bicara agama. Apa yang membuat kita disebut seorang pengikut Tuhan Yesus? Saya tidak bicara tentang agama. Kita bisa bilang, oh karena saya menjadi Kristen karena saya mengikut orang tua saya mengikut pasangan saya. Atau kemudian kita bisa mengidentifikasi seseorang disebut Kristen, oh ya karena dia berbuat baik, karena dia sopan, menyenangkan, dia mengasihi, dia tidak pernah terlapor berbuat jahat dan seterusnya. Dia berjuang untuk kebaikan masyarakat. Kita menilai hal-hal yang baik kemudian kita katakan, dan kemudian kita mengklaim itu sebagai sebuah bentuk kekristenan. Kemudian ada juga yang mengatakan menjadi Kristen itu karena kita menghindari supaya kita tidak mengalami penghakiman yang mengerikan itu.
Itu sebabnya kita menjadi Kristen. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, Paulus memberikan kepada kita sebuah definisi yang terang tentang kekristenan. Apa itu Kristen? Menurut Paulus, kekristenan ialah kehidupan sebagai ciptaan yang baru. Kekristenan di dalam Alkitab bukan sebuah agama. Kekristenan di dalam Alkitab bukan tentang bagaimana saudara sanggup berbuat baik dan seberapa sanggup saudara-saudara tidak berbuat yang jahat. Kekristenan tidak berbicara tentang itu. Kekristenan di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Paulus ialah ciptaan baru. Banyak orang mengklaim kekristenan dengan perilaku yang baik, dengan kasih, dengan kebaikan, dengan tidak berbuat jahat. Karena itu kemudian Kristen progresif kemudian katakan, ya, kalau memang keselamatan itu tergantung kepada perbuatan baik, kita bisa berbuat baik. Kalau begitu betullah Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Karena menurut mereka keselamatan itu terletak kepada kemampuan seseorang berbuat baik. Ya, benar. Kalau keselamatan itu tergantung kepada kemampuan kita berbuat baik, maka Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang dilupakan oleh orang-orang itu, bahwa ada satu masalah yang sangat mendasar dengan kita. Ada satu masalah yang sangat besar dengan kita, yang membuat Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada sesuatu yang besar yang ada pada kita, yang membuat kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ada sesuatu yang besar pada kita yang membuat perbuatan baik apapun tidak dapat membawa kita untuk melihat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, panggilan Injil bukan memodifikasi perbuatan-perbuatan kita. Yesus datang bukan supaya kita tidak sekedar jangan berbuat jahat. Yesus datang bukan cuma sekedar supaya kita jangan berbuat jahat, supaya kita terus-menerus berbuat baik. Yang dilakukan oleh Yesus Kristus pertama-tama ialah menguduskan kita melalui kematian. Yang pertama-tama dilakukan oleh Tuhan Yesus ialah membawa kita kepada posisi yang baru di hadapan Allah. Yesus membawa kita kepada posisi yang baru di hadapan Allah. Kenapa? Karena keselamatan bukan soal bahwa kita hidup saling mengasihi, kita dapat saling mengasihi, kita dapat melakukannya, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Keselamatan kita, saudara-saudara, terletak pada tindakan Kristus membawa kita berdamai dengan Allah. Baru sesudah dia membawa kita berdamai dengan Allah, baru kemudian Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan hal. Baru sesudah dia melakukan sesuatu bagi kita, baru kemudian dia katakan, sekarang lakukan. Jadi perbuatan baik, menaati perintahnya, itu tahap selanjutnya yang dia minta dari kita sesudah dia melakukan pekerjaan yang besar bagi kita. Apa pekerjaan besar yang dia lakukan bagi kita? Dia membawa kita pada posisi yang baru di hadapan Allah. Saudara-saudara, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, kita berada dalam persekutuan dengan Adam. Itu posisi kita. Itu posisi kita sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, mati dan bangkit bagi kita. Posisi kita disebut keturunan Adam. Kita adalah anak-anak Adam. Kita adalah pewaris hukuman akibat dari dosa. Itu warisan kita sebagai anak-anak keturunan. Bayangkan saudara-saudara, kalau saja Allah tidak berjanji kepada Nuh
dalam kitab Kejadian bahwa dia tidak akan menghukum lagi manusia dunia dengan air bah. Kita sudah lama dihukum lagi. Allah tidak menghukum kita karena Dia pernah berjanji seperti itu. Kenapa? Karena di hadapannya kita semuanya ini berdosa. Kita layak untuk dibinasakan, kita layak untuk dimusnahkan, tetapi Dia tidak melakukannya. Apa yang dilakukannya? Dia mengutus putranya supaya putranya itu menguduskan kita dengan membawa kita, menempatkan kita di hadapannya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Kita jauh dari Allah kan dalam persekutuan dengan Adam. Tetapi melalui kematian putranya di atas kayu salib, Dia membawa kita datang di hadapan. Jadi saudara-saudara, keselamatan mulai dari situ. Ayat 14 katakan, ayat 14. Ya, ayat 17, ayat 18 katakan. Ya, ayat 18. Semuanya ini dari Allah. Keselamatan itu tidak bisa dari kita, harus dari Allah. Dia yang mulai membangun keselamatan itu bagi saya dan saudara-saudara dengan cara mengutus putranya supaya putranya itu menguduskan kita, supaya sesudah Dia menguduskan kita, Dia membawa kita di hadapan Allah. Baru sesudah itu sebagai orang yang kudus ini, Dia tunjukkan bagaimana hidup seperti yang saya bilang. Banyak orang yang bilang mengajarkan kepada kita berbuat baik, saudara-saudara, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan ialah apa yang Yesus bilang. Orang ini bisa bilang mengasihi, tetapi bukan itu yang kita ikuti. Yang kita ikuti ialah Yesus yang bilang mengasihi. Sudah tahu bedanya? Semua bisa bilang hiduplah mengasihi dan seterusnya. Tetapi sepanjang bukan Yesus yang mengatakan, kita tidak akan. Itu bedanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Dia menguduskan kita, Dia yang menguduskan kita, dan Dia memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita hidup sebagai orang yang telah dikuduskan. Saudara-saudara, waktu saya masih umur zaman nggak tahu tahun berapa, itu kalau di rumah dimarahi oleh Ibu Yesna Bonde, itu dia selalu bilang, kenapa kau tidak bisa ubah kelakuanmu? Dia mudah-mudahan dia tidak nonton di live streaming. Kenapa kau tidak bisa ubah kelakuanmu? Itu cuma muka yang tidak bisa diubah. Tapi kemudian mama saya sadar dan dia tidak pernah lagi bilang begitu. Bukan karena sesudah itu saya jadi pendeta, bukan. Karena sesudah itu dia baca berita Michael Jackson operasi plastik berapa kali. Tapi yang saya bilang begini, saudara-saudara, kalau Allah memperlakukan kita sama seperti barang-barang, sudah lama kita selesai. Sudah lama kita dihancurkan. Dan Dia menciptakan sesuatu yang baru. Seperti kita membeli barang-barang yang baru yang kita suka. Kalau ini barang sudah tidak bisa berfungsi, menjalankan fungsinya, kita ganti dengan barang-barang yang baru. Tapi kita orang tua kan tidak bisa terangkan itu dalam kaitan dengan anak-anak, Bapak Ibu. Seberapa banyak orang tua menangis karena anak-anak. Saya kalau mau bilang begini mungkin, kalau orang tua saya menyerah, kalau orang tua saya berputus asa menghadapi saya sudah lama di jalan. Seberapa banyak orang tua tergoda untuk menyerah menghadapi anak-anak mereka, tetapi mereka tetap. Apa pentingnya? Untuk memberikan kepada kita gambaran seperti itu Allah bikin kita. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah menghadapi kita.
Yang dia lakukan terus ialah bagaimana menyelamatkan kita sampai satu jalan terakhir yang sesudah itu tidak ada lagi. Tetapi jalan itu final. Karena ketika dia menempatkan kita di hadapan Allah, maka sesudah itu dosa tidak bisa lagi berkuasa kepada kita. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 14, dosa tidak berkuasa lagi atas saya dan saudara-saudara. Kita sudah mati dan kita telah bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Sekarang kita tidak disebut lagi sebagai anak-anak Adam. Saudara-saudara dan saya bukan lagi anak-anak Adam. Tetapi Galatia mengatakan, di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 26, di sana Paulus mengatakan, kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau begitu kita mengertilah sekarang mengapa Allah itu begitu mengasihi kita. Dan dia tidak mau melakukan kuasa, menggunakan kuasa yang ada padanya untuk menjatuhkan hukuman kepada kita. Sama dengan orang tua yang mengasihi anak-anak. Itu sebabnya kita mengerti kenapa Allah menggunakan, Allah di dalam Alkitab memberikan gambaran dirinya kepada kita sebagai Bapa. Sebagai Bapa yang mengasihi dan Bapa yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, berputus asa menghadapi kita yang berdosa ini. 1 Yohanes 3 ayat 1-6 menjelaskan kepada kita siapa kita di dalam Yesus Kristus dan kuasa seperti apa yang Ia karuniakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan mengenal Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Taurat, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Tetapi kalau kita memaksakan diri untuk melakukan dosa, saudara-saudara, kita keluar dari anugerah. Sebagai ciptaan baru, saya dan saudara-saudara sekarang ditempatkan di hadapan Allah secara baru sebagai ciptaan yang baru. Bukan ciptaan yang dibinasakan, tetapi yang dibaharui oleh kematian Yesus Kristus, supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah dan disebut sebagai anak-anak. Nah, saudara-saudara, ini dipakai Paulus untuk menjelaskan kepada pembacanya mengapa Paulus mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Mengapa dia bersedia meninggalkan kehidupan yang menjanjikan sebagai seorang Farisi yang berpengaruh pada waktu itu, dan kemudian bersedia menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan, bersedia untuk menanggung banyak penderitaan karena memberitakan Injil. Paulus katakan, karena kasih Allah yang membuat, karena kasih Yesus Kristus yang membuat saya berubah. Karena kasih Yesus Kristus. Karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena dia tahu betapa Allah mengasihinya di dalam Yesus Kristus, maka itu yang kemudian menggerakkan Paulus, mendorong Paulus untuk bersedia menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan itu, untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Paulus tahu dan sadar bahwa kalau dia tidak memberitakan Injil, dia tidak menunjukkan bagaimana responnya terhadap anugerah yang ia terima di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, sebagai ciptaan baru, Paulus menunjukkan kepada kita di dalam kitab Roma pasal 6
Karena kita sekarang menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, maka seluruh tubuh kita ini mesti digunakan secara baru. Seluruh tubuh kita ini mesti kita persembahkan kepada Dia yang telah mati dan membangkitkan kita, supaya tubuh kita yang baru ini dipakai untuk melayani Dia. Dipakai untuk melayani kehendaknya, dipakai untuk melakukan kebenaran. Kita Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Persembahkanlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Kita tidak lagi menggunakan tubuh kita, diri kita ini untuk melayani kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Kalau kita menggunakan tubuh kita, kita mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Dia. Jangankan 10%, jangankan 1000%, seluruh diri kita sekarang menjadi persembahan. Itu yang anak Allah. Seluruh hidup kita sekarang menjadi persembahan bagi. Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, menyerahkan tubuh kita, menyerahkan diri kita, menyerahkan semua yang ada pada kita menjadi persembahan buat Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini juga kita akan menyaksikan pemberitaan tentang penyerahan anak-anak kekasih kita untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Ini adalah bagian dari cara kita menyerahkan apa yang ada pada kita. Allah tidak hanya mau uang-uang saudara-saudara. Allah tidak mau ini saudara. Allah mau hidup saudara-saudara. Allah mau keluarga saudara-saudara. Allah mau rumah tangga saudara-saudara. Allah mau supaya rumah tangga kita sama seperti kita, diubahnya, dijadikannya baru. Allah tidak hanya menyelamatkan kita satu-satu orang, tapi Dia menyelamatkan kita bersama dengan seisi rumah tangga. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sesudah Yesus Kristus menunjukkan apa yang Dia buat kepada kita, sesudah Ia menaruh kita di hadapan Allah, kemudian Dia mengingatkan kita bukan lagi manusia lama. Kita sekarang adalah manusia baru. Manusia baru yang tidak bisa lagi bilang begini, ya bagaimana kasihan saya mau tidak bikin dosa, namanya juga manusia. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Itu bukan kata-kata kita sekarang. Dosa tidak berkuasa lagi atas saya dan saudara. Kita berkuasa untuk bilang tidak. Sebuah perkataan yang sangat terkenal dari Martin Luther ialah, saya sudah dibaptis, saya dosa tidak berkuasa lagi atas saya. Mengutip kata-kata Paulus. Saudara-saudara, bersedia ke saudara-saudara bilang, dosa tidak berkuasa lagi atas saya. Saya milik Kristus. Dosa tidak berkuasa lagi atas saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saudara-saudara dikasih, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Kan kemarin mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat mengerti kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus saat ini. Amin. Saudara-saudara, pelayanan baptisan kudus yang dilaksanakan pada saat ini dilakukan berdasarkan sesudah dilaksanakan pengembalaan Majelis Jemaat Rakyat Labora, dan pelayanan baptisan kudus ini dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri
di mana Ia menghendaki supaya gerejanya selalu memberitakan kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 18 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan baptislah mereka dan ajarkanlah kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, baptisan kudus memberitakan penyucian dosa kita oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu setiap orang yang berdosa, yang telah percaya, harus dibaptis dalam nama Bapa, yang menyatakan bahwa Allah mengikat perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam dalam kita untuk memelihara, memimpin, dan menghiburkan kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap jiwa dan kekuatan, serta hidup dalam saling mengasihi satu terhadap yang lain dalam kasih, dan tidak memperhambakan diri lagi dalam dosa. Jemaat mempersiapkan diri untuk menjalankan dalam baptisan kudus ini dengan bersama menyanyikan nyanyian Di Salibmu Ku Sujud. Orang tua dan saksi saya yang berdiri. Saudara-saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena itu sekarang nyatakanlah pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak-anak ini dengan sungguh-sungguh sehingga mereka semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman? Orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Tuhan mengukuhkan pengakuanmu dan Roh Kudus akan menolong kamu. Jemaat menyanyikan nyanyian Jemaat menyiapkan nyanyian hidup Jemaat 303 Lagam A untuk menyambut baptisan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu dan curahkanlah Roh-Mu ke atas mereka ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin.
Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat. Evaril Sanggoleo Pianus, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya jemput berdiri. Sekarang terimalah berkat baptisan kudus ini dan sesudah itu menyambut dengan nyanyian 338. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami menghampiri kekudusan-Mu lagi. Mengangkat syukur, berterima kasih untuk kebenaran yang Engkau terus perdengarkan kepada kami. Mengingatkan siapa kami, identitas kami di dalam dunia ini. Bahwa melalui Putra-Mu Engkau membawa kami ke hadapan-Mu dan menjadi ciptaan yang baru. Kami anak-anak-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan milik-Mu sendiri. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu di dalam dunia ini, supaya seluruh hidup kami di dalam dunia ini adalah melakukan kehendak-Mu sama seperti yang ada di surga. Karena itu Bapa di dalam surga, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon materaikanlah, biar ini selalu mengingatkan kami, supaya ketika kami melanjutkan kehidupan kami masing-masing menghadapi setiap tantangan, pergumulan, kesulitan-kesulitannya, menghadapi sakit penyakit, menghadapi pencobaan yang hendak menggoyahkan kami, tidak ada satupun yang sanggup mengubah, melemahkan kami, karena kami selalu tahu kami adalah anak-anak-Mu. Karena itu Bapa di dalam surga, kami mohon kepada-Mu, meteraikanlah firman-Mu. Beri kami kuasanya, kuasa yang sanggup menolong kami untuk menjadi pelaku dan bukan hanya menjadi pendengar. Sekarang Bapa di dalam surga, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami hendak kembali melanjutkan tanggung jawab hidup masing-masing kami. Anak-anak-Mu akan kembali ke tempat-tempat kerja mereka. Mungkin di antara mereka akan kembali melanjutkan pekerjaan yang tersisa hari ini. Beberapa anak-anak-Mu akan kembali ke rumah tangga masing-masing mereka dan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan di dalamnya. Beberapa anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan pergumulan, persoalan-persoalan hidup, sakit penyakit yang mereka tanggung, pergumulan-pergumulan. Mereka akan kembali berjuang di tempat-tempat kerja mereka. Tapi Bapa di dalam surga, ingatkan kami semuanya bahwa kami pergi sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, yang melayani Engkau di tempat-tempat kerja kami, yang melayani Engkau dengan apa yang terjadi pada hidup kami, yang melayani Engkau dalam segala keadaan hidup kami, melayani Engkau di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena itu tolonglah kami Bapa,
supaya tidak ada satupun kuasa yang merampas sukacita kami di dalam Engkau, yang menghalangi kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Juru Selamat. Karena Engkau yang telah membawa kami datang kepada Bapa-Mu dan yang mengizinkan kami untuk memanggilnya Bapa bagi masing-masing kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengokohkan dan meneguhkan kami semuanya Bapa di dalam surga. Biarlah kebenaran firman ini yang mendorong setiap anak-anak-Mu untuk memberikan segala yang terbaik, bukan hanya ketika mereka diperhadapkan dengan banyak orang, tetapi mereka memberikan yang terbaik bagi-Mu bahkan di tempat-tempat di mana tidak ada orang yang menyaksikan mereka. Memberikan yang terbaik bahkan dari dalam rumah tangga mereka. Menjadikan setiap diri mereka menjadi kesaksian yang hidup tentang Engkau yang telah menyelamatkan mereka. Supaya dengan cara itu mereka menjadi teladan, menjadi seorang suami, istri, menjadi orang tua yang dapat diteladani bagi anak-anak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau selalu tidak hanya menyediakan firman-Mu untuk kami dengar, tetapi juga Engkau menyediakan kuasa supaya kami melakukannya. Dan sekarang Bapa di dalam surga, kami mau melakukan. Kami mau melanjutkan perjuangan hidup kami melawan segala kuasa-kuasa dosa yang hendak merintangi kami untuk hidup sebagai anak-anak. Bapa di dalam surga, kami datang kepada-Mu mengucap syukur dari tengah kehidupan bersama kami oleh karena menyaksikan cara Tuhan memberkati kami, memberkati persekutuan jemaat-Mu ini. Kami mengaku di hadapan-Mu ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, keberhasilan, pencapaian yang Kau karuniakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang tidak kami sebut satu persatu. Tapi kami bersuka di hadapan-Mu karena tahu Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak. Engkau setia untuk merancangkan yang baik dan sempurna bagi mereka, bagi kami semua. Secara kami datang mengucap syukur oleh karena Engkau memperkenankan kami menyaksikan berkat 1 tahun usia yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, anak-anak, baik sebagai pribadi maupun sebagai suami dan istri dalam pernikahan. Kami mengucap syukur untuk setiap tahun-tahun karunia Bapa. Karena itu kami datang menyebut di hadapan-Mu mereka yang seharusnya Engkau tambahkan usia pada hari ini. Kekasih kami anak Citra Raya Kartini Patendean, kekasih kami Ibu Aprila Ayuning Kartini, kekasih kami Bapak Janes Sipayung, kekasih kami Saudara Jonathan Pianus, kekasih kami Ibu Maharani Mangera, bersama dengan Bapak dan Ibu Abrianus dan Ibu Muhaini, kekasih kami Diaken Jenny Martin dan Ibu Nelsi Natali Sareru. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu bersama kekasih-kekasih kami, bersama dengan saudara-saudara kami. Dan sekarang Bapa, ketika Engkau mengaruniakan 1 tahun usia kepada mereka dengan segala berkat-berkat-Mu, ingatkan lagi mereka kepada siapa mereka mesti mendedikasikan hidup mereka, kepada siapa dan bagi siapa tahun-tahun yang Kau beri ini hendak mereka persembahkan. Entah sebagai pribadi, sebagai suami dan istri, ingatkan mereka semua untuk mempersembahkan tahun-tahun mereka itu kepada-Mu dan mempersembahkan, mendedikasikan seluruh hidup mereka hanya bagi Dia Kristus. Saat kami menghitung berkat-berkat-Mu Bapa yang tidak ada habis-habisnya, kami juga teringat kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang menjalani masa pemulihan, masa pengobatan. Kami mengingat mereka yang bergumul dengan usia lanjut, ketika mereka digoda, merasa diri mereka bahwa mereka jauh, dibiarkan Tuhan. Ingatkan mereka Bapa bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Ingatkan mereka bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat merampas kepemilikan hidup mereka dari tangan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup mereka yang di luar pengawasan Tuhan, kendali Tuhan. Sesusah-susah apapun, sesakit-sakit apapun, semuanya terjadi dalam kendali. Karena itu dengan berani kami datang membawa mereka dan menyerahkan mereka dan mempercayakan, supaya di tengah perjuangan mereka Bapa, mereka memandang Engkau dan menjadi kuat. Kami datang berdoa bersama sebagai jemaat, mengucap syukur Engkau membebaskan kekasih kami, anak-Mu, yang Kau tebus dengan darah-Mu, Ibu Yuni. Kami mengucap syukur Bapa. Ia milik, ia kepunyaan. Karena itu kami percaya Dia ada bersama-sama dengan Engkau. Kami mohon kepada-Mu Bapa, teruslah pakai kami menjadi persekutuan yang berdoa bagi yang lain, supaya ada saat di mana kami, ketika kami tidak menyaksikan doa-doa kami terjawab seperti yang kami mau, kami tahu Engkau juga sedang bekerja, dan kami mesti menghormati Engkau dan pekerjaan-Mu. Karena itu kami percaya Engkau mesti bekerja bagi Ibu almarhumah Yuni, dan kami mengucap syukur. Dan kami tahu inilah cara menunjukkan kepada kami semua bahwa tahun-tahun hidupnya telah selesai. Ingatkan kami semua Bapak, ingatkan kami semua ini bahwa tahun-tahun hidup kami di dalam dunia ini tidak akan selama-lama. Ingatkan kami, ingatkan kami untuk mempersembahkan hidup ini kepada siapa, supaya kami mati kami menjadi milik-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa supaya mereka tidak menjadi lemah Bapa. Kami berdoa supaya mereka tidak berputus asa. Kami berdoa supaya mereka terus bertahan di hadapan-Mu. Pengharapan mereka dan kasih mereka tidak berubah. Kami menyebut Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalai, Ibu Bayu Adi. Kami berdoa menyebut di hadapan-Mu Ibu Markus, Bapak Markus Honde, Saudara Meyer Tandi Payu, Saudara Simpson Kau. Kami menyebut di hadapan-Mu Bapak Amari Makara, Bapak Tondiri, Ibu Yesna Bonde, anak kekasih Alis dari keluarga Armin Rupa. Kami menyebut di hadapan-Mu Ibu Naomi Gina, orang tua kekasih dari Bapak Renato Martin Effendi Patulak. Kami menyebut di hadapan-Mu anak kekasih Gabriel Silandi, Ibu Wasni yang akan menjalani operasi sesar sebentar. Kami menyebut mereka Bapa, oleh karena kami tahu kepada-Mu dan hanya pada-Mu ada kuasa yang sanggup melakukan segala perkara, menyembuhkan dan meneguhkan mereka. Kami berdoa supaya mereka tidak menjadi lemah. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa, menyerahkan semua orang tua kami di dalam jemaat. Kami berdoa supaya di tengah-tengah perjuangan mereka menghadapi sakit kelemahan tubuh oleh karena tahun-tahun mereka, kami berdoa supaya mereka tidak berhenti untuk menjadikan hidup mereka teladan bagi kami semua. Teladan tentang berjalan bersama-sama Tuhan, teladan tentang memberi hidup mereka kepada Tuhan. Emas dan perak tidak ada pada kami Bapa. Kami hanya punya hidup ini, dan biarlah ini menjadi persembahan terbaik bagi. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami mengucap syukur bersama sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus pelayanan kategori, sebagai keluarga-keluarga yang tersebar di 5 rayun pelayanan. Kami berdoa sebagai jemaat Korea Natura. Kami berterima kasih Engkau memperkenankan kami menjadi bagian dari persekutuan bersama dengan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Engkau memperkenankan kami bersama-sama menjadi alat di tangan untuk bersaksi tentang Engkau dan keselamatan. Kami mengucap syukur. Kami terus tolong kami, supaya bagaimana kami hidup di dalamnya bersama-sama menjadi kesaksian tentang kasih kami kepadamu ya Juru Selamat. Supaya setiap orang yang menyaksikan kasih persaudaraan di antara kami mempermuliakan nama-Mu dan menjadikan hidup kami semuanya ini sebagai teladan dan model bagi mereka. Karena Engkau berjanji, dalam persekutuan bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia jeripaya kami. Semua yang kami lakukan, kami percaya Engkau sedang bekerja menjadikannya berkat bagi yang lain. Kami berdoa bagi semua anak-anak yang Kau percayakan untuk mengabdi di berbagai bidang lapangan pekerjaan, sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri. Tempat di mana mereka Engkau tempatkan untuk melayani Engkau. Sertailah mereka terus Bapa, supaya tempat di mana mereka pergi dan mengabdi menjadi tempat di mana mereka melayani Engkau, memberikan segala yang terbaik. Supaya dengan cara itu Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi terang di tempat-tempat di mana kegelapan menyelimuti dunia ini. Engkau mengutus kami semuanya untuk menjadi terang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa menyerahkan pelayanan jemaat-Mu di minggu yang baru ini. Kami berdoa sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus pelayanan kategori, sebagai pekerja gereja, tata usaha koster, sebagai tim musik multimedia, PP3 jemaat, tim Posyankes jemaat, pengasuh dan guru kebaktian remaja sekolah minggu. Bersama dengan seluruh jemaat kami berdoa Bapa, berkatilah seluruh pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bersama-sama, supaya apa yang kami lakukan menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan. Supaya melalui semua yang kami lakukan kami dibangun Bapa, setiap orang di dalamnya dibangun dan bertumbuh di dalam pengenalan akan-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk kesempatan menyaksikan pemberitaan melalui pelayanan baptisan kudus yang kami laksanakan pada hari ini. Kami menyerahkan anak kekasih kami ke dalam tangan cucu kami, supaya bersama Tuhan ia terpelihara dan hidup. Berkati keluarga diaken Kriswahi Pianus, kiranya Engkau terus menopang kehidupan beliau bersama dengan ibu, untuk menyediakan segala yang perlu dan membangun anak-anak bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami kepadamu, yang kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, warta jemaat Minggu 21 April 2024. Sebelum memasuki warta jemaat pada minggu ini, saya akan membacakan surat masuk dari Panitia Pelaksana Workshop Pengasuh PK Smart tahun 2024. Inti dari surat tersebut, sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan workshop Pengasuh Smart tahun 2024 Klasis Kendari Konawe Utara pada tanggal 1 Juni 2024. Dengan itu akan dilaksanakan pencarian dana dalam bentuk publikasi dan basar dimulai minggu depan 28 April 2024 sampai 28 Mei 2024. Dimohon partisipasi
sidang jemaat. Kita masuk pada warta jemaat minggu ini. Pada Romawi 4, ibadah rumah tangga pada minggu ini yaitu pada Rayon 1, hari Selasa 23 April 2024 jam 5 sore pada keluarga Penatua Agustianus dan keluarga Diaken Kriswahid gabung PK Lansia. Kemudian untuk Rayon 4 pada Sabtu 27 April 2024 pada pukul 17.30 di keluarga AKBP Purnawirawan Markus Rombe dan Diaken Daniel Victor Pasolang. Untuk kategorial pada Romawi 5, poin 2 PKPRT Orel, ibadah gabungan PKPRT Orel pada hari Rabu 24 April 2024 pada pukul 17.00 di gedung Gereja Orel Kelabora Kendari Pelaksana Rayon 2. Untuk ibadah PKB pada minggu ini bertempat pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 17.00 pada Bapak Penatua Dasyat Rengga. Kemudian untuk ibadah gabungan PKB Klasis Kendari Penari Utara akan dilaksanakan pada Jumat 26 April 2024 pukul 18.00 bertempat di Jemaat Metoko Aso Punggolaka. Diharapkan kehadiran PKB Orel dalam ibadah gabungan tersebut. Romawi 6 dan Romawi 7 atas nama Majelis Jemaat Orel Kelabora Kendari mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih yang mengalami ketambahan usia dari tanggal 21 April sampai 27 April 2024 dan bagi setiap rumah tangga yang mengalami ketambahan usia pernikahan dari 21 April sampai 27 April 2024. Selamat bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Pada Romawi 8 penyampaian. Poin 3 pemberkatan nikah Saudara Septian Tartalo dengan Kopi Tripani Pasimbong akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Mei 2024. Untuk berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di Sorga almarhumah Ibu Yuni pada hari Jumat 19 April 2024 di rumah dan telah dikebumikan pada Sabtu 20 April 2024 di TPU Punggolaka. Penyampaian poin 5 untuk PKPRT Orel disampaikan bahwa pengurus Perdi Jemaat Orel masih membuka kesempatan kepada pemudi-pemudi dan ibu-ibu yang berminat untuk mengikuti seleksi paduan suara yang akan dilaksanakan pada Senin 22 April 2024 pukul 19.00 bertempat di Aula Gedung Smart untuk usia minimal 24 tahun atau lebih pada tahun 2024. Dan yang terakhir, yang hadir pada kebaktian minggu jam kedua pada saat ini, laki-laki 92 orang, perempuan 102 orang, jumlah 194. Demikian warga jemaat, terima kasih atas partisipasi anggota jemaat. Sekian. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PMK. Minta maaf, silakan.
Jemaat saya jemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi bersama nyanyian Kiri Jumat 341. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 dan 3 saja. Kuasamu dan namamu. Ayat 3. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu untuk mengakhiri rangkaian ibadah pada siang hari ini. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih Tuhan
ibadah kita pada siang hari ini. Atas nama BBM dan Majelis Jemaat Kabupaten Kendari menyampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.